Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah para pemirsa Salam Ta Channel yang berbahagia. Alhamdulillah kita jumpa kembali dalam channel yang membahas kajian-kajian keagamaan Islam, yaitu Islam ini adalah jalan mudah untuk menggapai kebahagiaan. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas sesuatu yang kita baca setiap hari paling sedikit 17 kali. Dan sebenarnya ini adalah kunci untuk menggapai yang namanya kebahagiaan. Cuma kadang-kadang kita sudah terbiasa membaca ayat ini, tapi kita tidak terapkan dalam kehidupan. Ayat yang saya maksudkan ini adalah ayat yang setiap salat kita baca. Saya hanya akan tunjukkan satu ayat dalam surah Al-Fatihah. Kalau itu kita amalkan, kalau itu kita aktualkan dalam kehidupan kita, kehidupan ini akan nikmat, tidak ada susah. Itu satu ayat saja. Dan inilah ya sebenarnya yang harus menjadi perhatian kita ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an itu, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maksudnya itu adalah segala puji hanyalah milik Allah. Itu artinya banyak di antara kita sudah paham itu. Dan bahkan surah Al-Fatihah ini salah satu di antara rukun salat. Kalau kita tidak baca Al-Fatihah, salat tidak sah itu. Karena kita pahami yang namanya rukun adalah sesuatu yang harus ada ketika perbuatan itu dikerjakan. Dan kapan ditinggalkan maka tidak sah, batal namanya. Maka hadirin yang mulia, ada dua hal sebenarnya. Yang pertama yang harus menjadi perhatian kita ini adalah Al-Fatihah ini, ayat pertama. Kemudian nanti kita akan lihat kaitannya dengan tahiyat yang selalu kita baca. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam surah Al-Fatihah ini Allah menekankan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji itu hanya milik Allah. Maksud daripada ayat ini, wahai manusia, kalau kau mau bahagia, mau kau hidup tenang, mau hidup damai dalam kehidupan yang sementara di dunia ini dan di akhirat yang kekal abadi, kuncinya ada di dalam ayat ini. Artinya, kalau kau mau hidup tenang dan bahagia, kau harus cabut dari dirimu, kau harus keluarkan dari dirimu keinginan untuk dihormati, keinginan untuk disanjung, keinginan untuk dipuji. Karena inilah sumber malapetaka ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau keinginan-keinginan kita untuk dihormati, dipuji dan disanjung itu sudah tidak ada, alangkah indahnya menikmati kehidupan ini. Mari saya tunjukkan bukti sederhana, hadirin yang mulia, bahwa kalau kita di dalam diri kita tidak ada keinginan untuk dihormati berlebihan, disanjung dan dipuji, enak itu menjalani hidup. Coba kita bayangkan, kita meninggalkan rumah misalnya, dengan posisi hati tidak mau dihormati, tidak mau disanjung, tidak mau dipuji. Enak kita berjalan itu. Ada yang hormat, alhamdulillah. Tidak ada hormat, tidak jadi masalah. Karena kita memang sudah tidak ingin dihormati, tidak ingin disanjung. Karena itulah yang dimaksudkan oleh Allah. Bahkan kita bisa mengatakan bahwa kalau ada orang yang ingin disanjung dalam hidupnya, ingin dipuji, ingin dihormati, itu berarti dia mau mengambil miliknya Allah, haknya Allah. Maka kalau seseorang itu ingin mengambil milik dan haknya Allah, orang itu tidak akan tenang bahagia dalam hidupnya. Maka untuk menggapai kebahagiaan yang sederhana ini, maka berikanlah haknya kepada Allah untuk hanya disanjung, dipuji, dihormati dan lain sebagainya. Ketika manusia mengeluarkan ini dalam hidupnya, maka dia akan hidup tenang, damai dan bahagia. Dan itu biayanya murah. Tidak kita penampilan, biasanya kita yang bikin sesekan itu adalah membeli yang mahal-mahal, membangun yang baik-baik. Untuk apa? Untuk sekedar dihormati dan dipuji. Dan sekali lagi, ini adalah sumber malapetaka. Dan seseorang sekali lagi, kalau dia sudah
saya biasa sampaikan kepada adik-adik bahwa kalau saya habis mengajar di kampus ya bergaul dengan mahasiswa, bercengkrama dengan mereka, bahkan tidur sama-sama di masjid. Kemudian akrab luar biasa. Kalau mereka hormat silakan, kalau tidak mereka hormat tidak jadi masalah. Karena kita sudah mencabut dalam diri kita keinginan untuk dihormati. Alangkah indahnya bergaul siapa saja kita bisa bergaul. Karena kita hanya bergaul semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ini ayat betul-betul difahami, kemudian diamalkan bahwa yang berhak dipuji itu hanyalah Allah. Manusia tidak punya hak untuk dipuji dan diaktualkan, dia lakukan dalam hidupnya, biayanya murah dan dia akan merasakan kenikmatan dalam hidup ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita lihat selanjutnya bahwa tahiyat ini juga merupakan rukun salat. Coba mari kita lihat lebih jauh. At-tahiyatu. Ada yang mengatakan at-tahiyatu lillah, ada yang mengatakan at-tahiyatu mubarakatuh, salawatu, thayyibatu lillah. Apa artinya? Sesungguhnya penghormatan, sanjungan, pujian, semua adalah milik Allah. Bayangkan hadirin yang mulia kalau kita salat. Di awal salat, Allah ingatkan, wahai manusia, kau tidak punya hak untuk dipuji. Di akhir salat pun juga diingatkan, wahai manusia, kau tidak punya hak untuk dipuji. Kenapa ketika kita habis salat, justru kita mau dihormati, mau disanjung dan dipuji? Sekali lagi, ini adalah sumber malapetaka. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kalau kita mau hidup tenang, damai, maka jauhkanlah dari diri kita keinginan untuk disanjung, dihormati, dan dipuji. Karena inilah yang akan menyebabkan kita sebagai orang yang akan menggapai, yang mendapatkan yang namanya ketidaktenangan dan ketidakbahagiaan. Karena selalu menginginkan diri kita dipuji dan dihormati. Hadirin yang mulia, mudah-mudahan penjelasan ini bisa memberikan pencerahan kepada kita. Dan bagi bapak-bapak dan saudaraku yang mulia, boleh ini di-share ke teman-teman, kepada kawan-kawan, keluarga, agar mereka mencabut dalam dirinya keinginan untuk dihormati dan dipuji, karena ini adalah biayanya mahal dan menyebabkan kesusahan dalam hidup. Untuk itulah, terima kasih atas perhatian para pemirsa sekalian, dan supaya bisa mendapatkan kajian-kajian selanjutnya, maka jangan lupa subscribe, tindis saja subscribe. Kemudian muncul lonceng, tindis lagi lonceng. Dan ketika ada tulisan semua, tindis semua, maka semua video-video yang akan datang, kalau ada yang baru, pasti muncul di HP bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini bagusnya.